Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Sila Wimamsana Jataka. Tiada apapun yang bisa dibandingkan, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang Brahmana yang menguji reputasinya sendiri dalam hal kebaikan. Brahmana yang disokong oleh Raja Kosala ini berpegang pada 3 perlindungan. Ia menjalankan 5 latihan moralitas dan sangat menguasai 3 Weda. Ia adalah orang yang baik, pikir raja sambil memberikan penghormatan kepadanya. Di kerajaan Kosala, hiduplah seorang Brahmana yang sangat terhormat. Ia dikenal menjalankan 5 sila dengan sempurna, memegang teguh 3 perlindungan, dan menguasai seluruh ajaran Weda. Karena sifatnya yang lembut dan penuh kebijaksanaan, Raja Kosala sangat memuliakannya, melebihi Brahmana lain. Kemanapun ia pergi, ia disambut dengan hormat sebagai penasihat spiritual kerajaan. Namun, Brahmana itu adalah seorang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah penghormatan raja itu diberikan karena kebaikan sejatinya, ataukah hanya karena status, garis keturunan, atau kedudukannya? Ia ingin mengetahui kebenarannya dan memutuskan melakukan sebuah ujian yang tidak biasa untuk menguji reputasinya sendiri. Suatu hari, setelah selesai bertugas di istana, ia mendekati meja bendaharawan dan tanpa izin mengambil 1 keping uang. Bendaharawan melihatnya, tetapi tetap diam karena ia menghormati Brahmana itu dan mengira pasti ada alasannya. Keesokan harinya, Brahmana datang lagi dan mengambil 2 keping uang. Bendahara kembali diam, mencoba menahan kecurigaan. Pada hari ketiga, Brahmana itu mengambil segenggam penuh uang dari meja. Karena merasa tindakan itu sudah berlebihan, bendaharawan berdiri dan berteriak bahwa ia telah menangkap pencuri yang merampok harta kerajaan. Orang-orang datang berlarian, terkejut bahwa Brahmana yang mereka hormati tampak mencuri. Mereka pun menyeretnya ke hadapan raja. Raja terkejut melihat penasihat spiritualnya dihadapkan sebagai pencuri. Dengan sedih, ia bertanya, mengapa Brahmana yang begitu terhormat mau melakukan tindakan memalukan itu? Sang Brahmana menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu bukan karena kerakusan, tetapi karena ingin mengetahui apakah penghormatan yang diberikan raja benar-benar untuk kebajikannya atau hanya untuk statusnya saja. Ia berkata bahwa kini ia telah memahami kebenarannya. Raja menghukumnya karena kesalahannya, bukan karena kedudukannya. Ini menandakan bahwa raja benar-benar menghargai kebaikan, bukan penampilan luar. Ia menyadari bahwa kehidupan perumah tangga penuh godaan dan kemerosotan. Karena itu, ia memutuskan meninggalkan keduniawian untuk menjalani kehidupan suci dan mencapai kesempurnaan moral. Mendengar permohonannya, raja mengizinkan. Namun, teman-teman dan kerabatnya mencoba menghentikannya. Mereka meratapi keputusannya dan berusaha mempertahankannya dengan berbagai cara. Tetapi, tekad Brahmana itu terlalu kuat. Ia berhasil meninggalkan semua keterikatan duniawi dan pergi menuju Jetawana. Sesampainya di hadapan Buddha, ia meminta ditabiskan menjadi anggota sangga. Dengan tekun, ia berlatih dan mengembangkan moralitas serta meditasi sampai akhirnya mencapai tingkat arahat, kesucian tertinggi. Suatu hari, ia mendekati Buddha dan berkata bahwa dengan bergabung ke sangga, ia telah mencapai buah tertinggi dalam kehidupan. Para bikhu mendengar kisah perjalanan spiritualnya dan berkumpul di balai kebenaran untuk membicarakan keagungan Brahmana itu. Ketika Buddha masuk, mereka menceritakan semuanya. Buddha pun berkata bahwa ini bukan pertama kalinya Brahmana itu menguji kebaikan dirinya sendiri.
Dalam kehidupan lampau pun ia melakukan hal yang serupa demi membuktikan kemurnian moralnya. Buddha kemudian menceritakan kehidupan lampau ketika beliau sendiri terlahir sebagai penasihat raja di Benares. Saat itu, kejadian yang sama terjadi. Beliau dituduh mencuri, lalu menyadari bahwa satu-satunya hal tertinggi di dunia adalah kebaikan. Tidak ada harta, jabatan, atau keturunan yang bisa menandinginya. Setelah itu, beliau meninggalkan keduniawian untuk hidup sebagai petapa di Himalaya hingga mencapai kesempurnaan batin. Solusi utama yang dapat diambil dari sila Wimamsana Jataka adalah bahwa seseorang yang ingin mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan arah hidup yang benar harus menguji dan memastikan fondasi moral dirinya sendiri. Banyak orang tampak suci di luar, tetapi hanya dalam situasi sulit atau ujian, karakter sejati seseorang terlihat. Kisah ini menunjukkan strategi yang luar biasa. Jangan langsung percaya bahwa orang mencintai atau menghormati kita karena kebaikan sejati. Terkadang, orang menghormati karena jabatan, garis keturunan, atau keuntungan yang mereka dapatkan. Solusi yang diberikan oleh Jataka ini mengajak seseorang jujur kepada dirinya sendiri dengan cara menguji motivasi orang lain, namun tanpa merugikan mereka. Brahmana dalam cerita menemukan bahwa penghargaannya bukan karena status, tetapi karena moralitasnya, dan itu membuatnya semakin kuat dalam tekad menuju kesucian. Solusi praktis bagi pembaca adalah mengembangkan moralitas sebagai fondasi utama hidup, bukan bergantung pada penilaian luar. Moralitas yang kuat akan menjadi bintang penenun dalam menghadapi kesulitan, fitnah, atau penilaian salah dari orang lain. Ujian karakter tidak perlu dilakukan dengan mencuri seperti kisah ini, tetapi dengan melihat bagaimana kita dan orang lain bereaksi ketika situasi tidak menguntungkan. Itulah solusi menuju kehidupan yang tenang dan kokoh secara batin. Pesan moral yang paling kuat dari kisah ini adalah bahwa kebaikan adalah harta tertinggi, lebih tinggi daripada kekayaan, status, atau kecerdasan. Dalam kehidupan manusia, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan moralitas sejati. Seseorang dapat lahir dalam keluarga mulia atau kaya, tetapi tanpa moralitas yang kokoh, semua itu tidak berarti apa-apa. Bahkan, seekor kobra yang tidak menggigit dapat disebut baik, sehingga manusia yang mampu menjaga moralitasnya jelas memiliki nilai jauh lebih tinggi daripada apapun yang di dunia ini. Pesan lain yang kuat adalah keberanian untuk menguji diri sendiri. Banyak orang merasa dirinya baik, tetapi jarang yang berani menguji apakah semua penghormatan yang ia terima adalah karena kebaikan atau sekedar penampilan luar. Brahmana dalam kisah ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak terlena dengan pujian, justru ia ingin mengetahui kebenaran tentang dirinya. Pesan moral terakhir adalah bahwa seseorang yang benar-benar ingin mengejar kesucian batin harus berani meninggalkan hal-hal yang dapat menyesatkannya. Bahkan, jika hal itu berarti melepaskan kenyamanan, harta, atau bahkan status sosialnya. Kisah ini menegaskan bahwa jalan kesucian harus dilandasi oleh tekad kuat, kejujuran, dan moralitas yang konsisten. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sila Wimamsana Jataka adalah bahwa ukuran sejati seorang manusia terletak pada moralitasnya, bukan pada keturunan, status, atau kehormatan. Brahmana dan Bodhisatta dalam cerita membuktikan bahwa kebaikan hanya dapat dilihat secara jelas ketika seseorang diuji, bukan ketika ia hidup dalam kenyamanan. Kisah ini menunjukkan bahwa penghormatan sejati datang dari integritas moral, bukan dari penampilan luar. Oleh karena itu, seseorang yang ingin hidup benar harus melakukan refleksi diri, menguji niatnya,
dan memastikan bahwa tindakannya didorong oleh kebaikan, bukan oleh ego atau keinginan duniawi. Kesimpulan lain yang sangat penting adalah bahwa perjalanan spiritual membutuhkan keberanian untuk meninggalkan dunia keduniawian apabila hal itu menghalangi seseorang dari kemurnian batin. Dalam kisah ini, Brahmana berhasil mencapai arahat setelah melepaskan status dan kenyamanannya. Ia menunjukkan bahwa kesucian tertinggi hanya dapat dicapai melalui ketegasan dan melepaskan keterikatan. Intinya, Jataka ini mengajarkan bahwa tidak ada hal di dunia ini yang lebih tinggi daripada kebaikan. Bila seseorang hidup dengan moralitas yang jujur dan konsisten, maka penghormatan sejati, kepercayaan, dan pembebasan batin akan mengikutinya dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.